Bumi Flow Bamora, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah indah di bumi pertiwi dengan sejuta pesona dan keindahan alamnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir sebagai perwakilan BPK RI untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan NTT diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat. Perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terus kami lakukan untuk dapat menjawab setiap tantangan dan perubahan yang kami hadapi. Kondisi pandemi yang masih terus kita hadapi sampai dengan saat ini tidak mengurangi komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil dengan memegang teguh nilai integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya. Komitmen ini turut dinyatakan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan di lingkungan kantor BPK Perwakilan NTT, kami melakukan inovasi pada prosedur penerimaan tamu, yaitu melalui pelaksanaan rapid saliva test ataupun genos oleh tamu secara mandiri sebelum mengikuti kegiatan di kantor BPK Perwakilan NTT. Inovasi ini adalah usaha kami dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam hal penyerahan LHP BPK Perwakilan NTT telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi, di mana perwakilan BPKP Provinsi NTT selalu diundang baik secara fisik maupun virtual. Pelaksanaan penyerahan LHP juga dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan melakukan saliva tes COVID-19 bagi para tamu undangan, sehingga hal tersebut dipandang perlu untuk dapat diterapkan pada kantor-kantor pemerintahan yang lain dalam masa pandemi COVID-19. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi kami lakukan melalui pengembangan pada 6 area perubahan pembangunan zona integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pembangunan pada area perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk tim kerja yang terdiri atas perwakilan pegawai dari setiap unit kerja untuk mengkoordinir dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan melaporkannya secara berkala guna mewujudkan perubahan nyata dalam mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kegiatan pengarahan dan sosialisasi internal pembangunan zona integritas, partisipasi pegawai dalam kampanye vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan pelaksanaan Knowledge Transfer Forum atau KTF adalah wujud sinergi kami dalam pembangunan zona integritas di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi turut digerakkan oleh seorang agen perubahan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perwakilan. Agen perubahan berperan besar dalam pembangunan zona integritas dengan membuat inovasi atas budaya kerja pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Percaya Komodo. Inovasi Percaya Komodo merupakan transformasi budaya kerja pemeriksa dalam menghadapi kondisi darurat pandemi COVID-19 yang dihadapi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Percaya Komodo memiliki kepanjangan pemeriksa terdepan, cermat, andal, dan berdaya guna pada komunitas modern sebagai usaha dalam meminimalisasi resiko pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung dikarenakan pandemi. Agen perubahan juga berperan besar sebagai mediator antara pegawai dengan pimpinan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT. Komunikasi dan sinergitas antar seluruh pimpinan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa dinyatakan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pimpinan hadir sebagai role model dalam melakukan pekerjaan dan senantiasa melaksanakan koordinasi dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komitmen untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pekerjaan dan pelayanan oleh seluruh pegawai digerakkan oleh budaya kerja BPK Perwakilan NTT, yaitu Kaisalu BPK NTT yang diinternalisasi oleh Om Deki. Halo, perkenalkan, saya Om Deki. 5 perilaku budaya kerja di BPK Perwakilan Provinsi NTT yaitu jujur, kompeten, tidak mudah terpengaruh, komitmen, dan tanggung jawab. Kaisalu BPK NTT adalah wujud semangat kami dalam mewujudkan BPK Perwakilan NTT yang lebih baik. Pelaksanaan tugas pada BPK Perwakilan NTT dengan sistem kerja work from home atau office yang diterapkan selama masa pandemi dapat dilaksanakan oleh pegawai dengan baik melalui dukungan teknologi informasi yang ada. Pelaksanaan tugas pemeriksaan menggunakan aplikasi pemeriksaan yang terpadu dalam manajemen pemeriksaan hingga pemantauan tindak lanjut pemeriksaan menjadikan pemeriksaan jarak jauh yang harus dilakukan oleh kami dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam pengelolaan penugasan pegawai dan manajemen SDM telah terdapat berbagai aplikasi yang memadai. Pengguna sarana teknologi informasi juga tersedia bagi seluruh stakeholder dalam mengakses informasi melalui kebijakan aplikasi EPPID dan website perwakilan NTT. Seluruh kegiatan tersebut telah didukung dengan prosedur operasional standar atau instruksi kerja yang mengatur pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan efisien. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini tentunya dapat terwujud dengan usaha perbaikan yang kontinu dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada. Dengan memperhatikan dan menganalisis beban kerja yang ada, kami melaksanakan mutasi internal dari satu unit ke unit lain. Dan selain itu, monitoring kondisi dan kesehatan pegawai, pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, pemutakhiran informasi pegawai secara berkala, serta sosialisasi kepada pegawai adalah bentuk manajemen SDM yang secara rutin kami lakukan. Kami juga melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kedisiplinan dalam inovasi Sahabat Amjar. Sahabat Amjar adalah kegiatan pemutaran rekaman audio dan pembagian videografis seputar kode etik BPK. Om Deki, ada yang mau tanya, apakah tujuan dibuatnya kode etik BPK? Ade, kode etik BPK dibuat untuk mewujudkan anggota BPK dan pemeriksa yang independen. Pengelolaan manajemen SDM terwujud dalam kinerja pegawai yang disertai peningkatan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas. Hal inilah yang memampukan kami untuk terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai pengawal harta negara di bumi Flobamora. Dengan perumusan rencana kerja yang melibatkan seluruh pimpinan, yang disertai dengan perumusan perjanjian kinerja tahunan yang memuat target kinerja, kami senantiasa meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja melalui pemantauan dan evaluasi
serta rencana aksi dalam pencapaian target kinerja. Sebagai organisasi, tentu terdapat berbagai risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Untuk itu, kami senantiasa melakukan pengendalian atas risiko yang ada. Bentuk pengendalian risiko gratifikasi kami lakukan melalui berbagai media dan dilaporkan secara bulanan. Bentuk pengendalian atas risiko peningkatan pegawai yang terinfeksi COVID-19 kami lakukan melalui inovasi pelayanan paspor kesehatan pada Klinik Pratama BPK Perwakilan NTT. Inovasi ini kami lakukan dalam mendukung perjalanan dinas yang masih harus pegawai lakukan dalam melaksanakan tugas di tengah pandemi COVID-19. Adapun bentuk pengawasan lainnya adalah pemberlakuan WBS atau Whistleblowing System sebagai sarana pengaduan dan pelaporan pegawai atas pelanggaran yang ditemukan oleh pegawai dan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi kami turut wujudkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan pelayanan prima yang disertai dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan dampak dan manfaat bagi seluruh stakeholder BPK Perwakilan NTT. Seluruh proses pemberian layanan telah diatur dalam prosedur operasional dan standar pelayanan guna memberikan kenyamanan dan ketepatan penyampaian informasi kepada penerima layanan. Komitmen untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kami wujudkan melalui pelaksanaan survei atas pelayanan pusat informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung ataupun secara online oleh para pengguna layanan kami. Kami juga melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui penyesuaian pada instruksi kerja dan standar pelayanan penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada publik, yaitu dengan menambahkan opsi penyerahan laporan hasil pemeriksaan secara virtual kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Penyerahan LHP dari tahun 2020 dan 2021 secara virtual ini adalah sesuai penilaian kami, pandangan kami bahwa merupakan langkah yang sangat relevan dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga kegiatan utama kita berkaitan pertanggungjawab pelaksanaan APBD dan penyerahan LHP BPK dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhalang dengan masa pandemi COVID-19 ini. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir memenuhi amanat negara dalam memeriksa pengelolaan keuangan melalui pemeriksaan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi adalah wujud komitmen dan usaha kami bersama dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, independen, profesional, dan bebas dari korupsi. Kaisalu BPK NTT. Komitmen kami selalu untuk BPK NTT.